وحده لا شريك له. Salah satu kanal YouTube yang bernama Nuansa Islam pernah mengupload sebuah video yang menceritakan tentang ucapan almarhum Guru Zuhdi yang paling ditakuti para Habib justru kini terbukti menjadi kenyataan. Sebagaimana pembahasan yang diceritakan kanal YouTube itu, di dalam pengajiannya, almarhum Guru Zuhdi pernah berkata kepada Habib Lutfi saat Habib Lutfi turut hadir di dalam pengajiannya, "Maaf Bib, Ana sangat mengagumi antum, tapi entah mengapa Ana punya firasat bahwa antum nanti akan ditinggalkan umat. Semoga firasat Ana ini salah." Namun tahun demi tahun ucapan almarhum Guru Zuhdi itu benar-benar terbukti. Habib Lutfi dan kelompoknya, yakni para Habib Ba'alawi, semakin ditinggalkan umat, semakin sedikit jamaahnya tahun demi tahun. Hal itu setelah munculnya tesis Kiai Imad serta terbongkarnya kontroversi-kontroversi yang mereka lakukan, seperti pemalsuan makam, pemblokan sejarah, nasab palsu, dan lain sebagainya. Habib Bagus, ini kan ada program tes DNA gratis dari pada sebuah TV. Sebelumnya mungkin saya ingin pengetahuan Habib Bagus, bagaimana pandangannya terhadap tes DNA? Saya kira tes DNA ini satu jenis ilmu yang sudah diakui ya, artinya dia adalah ilmu yang sekarang sedang berkembang dan sedang menjadi tren juga, terutama juga dalam masalah kesehatan ya, dan juga di dalam ya hal-hal yang berkenaan dengan misalnya masalah termasuk kriminal. Karena kan orang mengetes kejahatan itu melalui DNA, tes kriminal. Jadi juga apabila ada keraguan mengenai keturunan, itu juga kita sudah tahu, termasuk tadi juga kesehatan, bahkan kita bisa mengetahui banyak hal mengenai kesehatan kita dari DNA, sehingga sangat membantu masalah DNA ini dalam menyangkut kesehatan. Nah, perkembangan di bidang keturunan ini juga sedang berkembang, tapi sepanjang bacaan saya ya, saya juga bukan ahli. Penelusuran keturunan ini kan tergantung database juga, database daripada yang generasi sebelumnya. Nah, di situ ya, yang saya baca dari bantuan ChatGPT maupun AI yang saya miliki di fasilitas komputer saya, itu belum bisa sampai di atas 6 generasi. Ya, jadi tes DNA untuk Y-DNA itu belum ada. Jadi yang ada sekarang ini kan statistik aja, statistik database dari sejumlah orang, sehingga itu pun masih terbuka berbagai peluang, berbagai kemungkinan. Ya, jadi kita juga ya nggak ada salahnya kita tes, dan ya itu kan untuk menambah database statistik kita. Tapi harus hati-hati, jangan generalisasi ya, karena kita kan kadang-kadang terjebak dalam proses generalisasi yang database belum cukup, tapi kita sudah memutuskan seakan-akan semuanya sudah terperiksa atau tercakup. Dan ini yang juga harus kita antisipasi, karena perdebatan di bidang DNA juga saya ikuti, masih banyak sekali perbedaan pendapat di dalam masalah ini. Jadi tapi tidak ada salahnya ya, karena kita ini perlu mengetahui dalam batas tertentu, apalagi kan kita tahu nanti Imam Mahdi itu kan dari cucu Nabi. Oke, baik. Jadi memang sedang ramai nih tentang polemik nasab. Salah satunya Y-DNA, Y-DNA mungkin kali ini saya nggak tahu apa yang Y-DNA. Ini Y-DNA. Jadi bisa mungkin haplogrup lah, kita melihat haplogrupnya. Jadi saya serahkan ini sekaligus langsung nanti kita ini minta di shoot itu ya, lebih detail. Ini masih Habib Bagus? Masih segel ini. Ada segel. Nah, sini ada ini. Oke. Kemarin kita juga sudah simulasi. Nah, ini tata caranya nih udah ada. Masuk. Nah, kemudian nanti kita isiin ini biodata lah ya, biodata Habib Bagus. Nah, nanti masuk maaf. Nah, oke. Ini nanti buat sampel dimasukin. Nah, nanti dikirim balik lagi ya. Kirim balik nanti saya bawa nih sekalian. Jadi tidak tercecer. Ini benar-benar bahwa ini Habib Bagus. Oke, ini ada dua Bib. Nah, nanti kiri kanan. Jadi Bib ini saya tarik begini, nanti ada ininya, masukin ke ujung sampai mentok di sini. Nah, nanti diputer-puter atau di ini biar dapat ininya. Kemudian keluarin, nanti masuk ke sini langsung. Dipotong. Nah, nanti saya potong. Nah, ada ininya tuh sampai sini. Nah, ada. Nah, monggo silakan. Nah, coba di shoot. Ini. Udah masuk belum? Masuk kanan aja ya. Nah, nanti ada yang kiri, ada yang ke kanan. Ya. Ya, masuk, mentok ya, puter-puter. Udah? Alhamdulillah. Ya. Masuk. Nih, kocok dulu. Ini ada cairannya di sini. Ada cairannya. Ini ditaruh situ, nggak dibuka lagi? Nggak dibuka lagi. Ini langsung nanti kita kirim ke Houston, Amerika.
Oke. Nah, tadi kan yang sebelah kanan kan sudah kan? Ya. Nah, sekarang yang sebelah kiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, ya. Oh. Jadi aktivis ini sekarang ini jadi fenomena menarik sekarang. Alhamdulillah, ini pengambilan sampel dari Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ya. Ya. Sudah, ini sudah cukup ya, sudah cukup. Silakan. Ya. Nah, ya. Oh ini. Jadi ini langsung ini hasil, tidak pakai apalagi email ya. Ya. Jadi di sini ya sebagaimana yang diduga pastilah sebagian besar itu G. Jadi tidak aneh lah. Tidak ya. aneh gitu kan. Ya. Jadi hasil tes DNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi itu haplogrupnya adalah GM201. Ini kamera bisa dilihat di sini. Nah, ya. Sudah cukup ya. Ya. Oke, Bib. Ya. Bagaimana nih tentang apa pandangan Habib terhadap hasil tes ini? Ya, dari kebanyakan dari banyak bacaan yang saya baca itu ya dari berbagai penelitian yang dilakukan ternyata banyak orang yang mengaku Sayyid ini atau yang berasal dari keturunan Nabi ini punya haplogrup yang berbeda-beda. Ya. Ya, seperti misalnya Yordan itu keturunan dari Raja Yordan, keturunan Raja Abdullah itu J misalnya. Ya, J1 ya. Tapi menarik, J itu juga Saudi Arabia juga J. Ya, Saudi Arabia ya, J juga. Iya. Terus Yahudi Ashkenazia juga J. Nah, jadi sebenarnya itu tidak bisa memastikan bahwa seseorang itu keturunan daripada Nabi atau tidak, hanya dengan menetapkan haplogrup. Termasuk juga misalnya G. G ini juga banyak pihak yang ternyata J di kalangan Sayyid juga yang mengirim data mereka itu juga ternyata ditemukan banyak juga yang J, bahkan juga ada O misalnya teman-teman dari Wali Songo misalnya saya ketemu langsung beberapa orang misalnya kayak Haji Ali Badri dan kawan-kawan itu ada 100 orang yang tes dan kemudian hasilnya juga O. Padahal silsilah mereka semua kan lumayan lengkap lah. Lumayan lengkap ke ini ya jalurnya. Mereka punya database yang cukup bagus lah dari keturunan-keturunan para Wali Songo itu. Ya. Hanya ternyata hasil ini tidak konsisten ya, tidak konsisten. Jadi kita lihat bahwa ilmu ini yang khususnya berkenaan dengan apalagi haplogrup ini masih berkembang. Ya, masih berkembang. Jadi kita masih perlu waktu ya. Saya kira tapi tidak lama lagi ya. Karena saya percaya Imam Mahdi